dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan. Tanggapannya soal wakil wali kota Bandung kena kasus pemerasan, Kang? Ya, kita ikuti proses prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama dengan Pak. Atau nanti akan dipecat kan? Apa tunggu dari Pemecatan kan bukan kewenangannya gubernur, kan? Bahwa itu nanti berproses di peradilan dan kemudian biasanya kan menunggu putusan hukum yang tepat. Saya sedih. Sedih pisan lah. Menurut kabar begitu, beliau responnya itu kayak bukan respon pejabat gitu. Dia sedih. Saya sedih banget dengan kasus korupsi yang menimpa wakil wali kota. Ya, yang kita butuhkan itu bukan sedih. Yang kita butuhkan itu bukan para pejabat menangis-nangis, apalagi sampai bawain karung beras di bahu. Enggak itu. Yang kita butuhkan adalah solusi, karena pejabat itu digaji dari uang rakyat itu untuk mencari solusi. Kalau ada korupsi di kementerian atau di daerah yang kalian pimpin, kalian lakukan evaluasi total. Siapa tahu korupsi ini udah menjangkit kebanyakan ASN atau kebanyakan kroni-kroni kalian gitu. Lihat evaluasi. Dan ini wali kota Bandung, khusus untuk wali kota Bandung, nggak cukup dengan sedih doang. Nggak cukup dengan pencitraan-pencitraan doang. Tapi harus ada real kamu itu tindakannya gimana. Apakah cuman ketawa ketiwi, apa cuma sedih-sedih doang, terus gimana pungli nggak beres-beres yang ada di Bandung, banjir juga nggak beres-beres, macet nggak beres-beres, nggak ada solusi real gitu. Jadi kalian itu ngapain gitu kerjanya? Tanggal yang sama 29 dan 30 Desember 2025. Intinya begini, jadi yang diperiksakan terhadap klien kami, Pak Erwin itu hanya sebatas undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan dari wakil wali kota, tupoksi. Tinggal berbicaranya tupoksi saja, tidak ada bukti-bukti yang disodorkan oleh penyidik berkaitan hak pasal-pasal yang disalahkan, peristiwa hukum yang terjadi, ataupun misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami. Jadi hanya berbicara kewenangan saja. Bahkan dalam dua pemeriksaan tersebut, pertanyaannya hanya itu saja. Apa yang menjadi kewenangan? Jadi tidak ada bukti yang disodorkan oleh penyidik kepada kami berkaitan dengan apa pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, Pak Erwin. Jadi sampai hari ini tidak ada yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan. Baik penyalahgunaan wewenang, kemudian jual beli jabatan. Itu sebab termasuk pemerasan. Tidak ada itu bukti-bukti tersebut. Itu sampai sekarang dari keterangan Pak Erwin itu sudah tepat sekali kalau sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil itu wali kota hari ini. Keparahan itu harus dipanggil hari ini. Keterangan saksi termasuk Pak Wakil sudah menjelaskan peran wali kota dalam rotasi, mutasi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi program pemerintah Kota Bandung. Mungkin bocoran sedikit teman-teman. Jadi di dalam handphone yang disita oleh pihak kejaksaan itu ada handphone Pak Wakil Wali Kota, Pak Erwin. Di situ ada grup chat yang isinya ada wali kota, Pak Erwin dan Pak Awal. Di situ jelas sekali peran wali kota sebagai apa. Nama grupnya Pendopo. Silakan teman-teman tanya ke penyidik nanti. Ya, di situ sudah jelas peran Pak Wali Kota. Jadi hari ini saya meyakini harus segera diperiksa itu wali kota. Karena klien kami Pak Erwin itu tidak ada. Jual beli jabatan tidak ada. Mengenai proyek, pemaksaan proyek tidak ada. Sementara di dalam chat-chat yang ada di dalam itu sudah jelas bahwa betapa terbatasnya kewenangan Pak Erwin sebagai wakil wali kota dan kewenangan penuh itu dimiliki oleh wali kota Bandung. Wakil wali kota Bandung diperiksa Kejari guys gara-gara dugaan korupsi. No, berita apa lagi nih wakil wali kota Bandung ya, Erwin ditangkap Kejari guys sekitar tanggal 30 bulan 10 Oktober 2025 guys. Bangun pagi-pagi serko-serko TikTok kaget dong, kok bisa gitu seorang Erwin wali kota Bandung korupsi. Padahal dia itu baru menjabat beberapa tahun ya, belum ada 5 tahun loh udah melakukan tindakan korupsi guys. Jadi kemarin ini kejaksaan menjelaskan ya kalau si Erwin ini guys tindakan korupsi penyalahgunaan wewenang. Nah, kejaksaan sudah memeriksa beberapa bukti kayak laptop, terus kayak handphone, dan dokumen-dokumen lainnya guys. Pokoknya kita tunggu ya update-nya. Ini tuh Erwin bener-bener gak ya korupsi. Kalau walinya korupsi ini perlu diperiksa nih, kayak aparat-aparat lainnya yang ada di kota Bandung. Uing rek bacakan berita tentang anu kerame enak teh di kota Bandung jadong. Dilansir dari suaraglobal.id,
Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Bandung memasuki babak baru. Rohman Hidayat, kuasa hukum wakil wali kota Kota Bandung, Erwin, menyampaikan pernyataan resmi terkait posisi dan keterlibatan kliennya dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menetapkan wakil wali kota Bandung, yaitu Pak Erwin, sebagai tersangka pada 10 Desember 2025. Penetapan tersebut kini dipersoalkan oleh tim kuasa hukum. Rohman menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada tanggal 29 dan 30 Desember 2025, peran wali kota Bandung justru dinilai jauh lebih dominan. Alas ya, lebih dominan gini Mang Parahan teh dibandingkan kliennya. Oleh karena itu, ia mendesak kejaksaan agar bersikap adil dengan segera memanggil dan memeriksa wali kota Bandung. Setuju lah. Oh, udah kudu adil atuh teh. Oh, dalam keterangannya, Rohman menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik tidak mampu menunjukkan bukti konkret yang mengaitkan Erwin dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jadi kuasa hukum teh dari 2 kali pemeriksaan itu tidak ada satupun pertanyaan atau bukti yang diperlihatkan penyidik terkait keterlibatan Pak Wakil Wali Kota. Justru sebaliknya, keterangan Pak Erwin memperlihatkan fakta-fakta yang mengarah pada keterlibatan Wali Kota Bandung. Nah, gitu cek Bapak Rohman Hidayat selaku kuasa hukumnya Bapak Erwin gitu. Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2026-nya. Jadi salah satu poin krusial yang diungkap tim kuasa hukum adalah adanya bukti percakapan dalam grup WhatsApp bernama Pondopo. Grup tersebut disebut beranggotakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, terus ayah Wakil Wali Kota Bandung Bapak Erwin, serta tersangka lain berinisial AW. Anjir, tas si AW gitu. Kade lain Uceng sanes. Yang juga merupakan ketua Nasdem Kota Bandung. Anjir, bahaya aja. Menurut Rohman, dari rekam jejak percakapan dalam grup tersebut terlihat jelas siapa pihak pemegang kendali atas kebijakan serta proyek-proyek strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Alah sia, kumaha ya tuh judulnya dong. Ada jual beli jabatan ya, sama jual beli proyek ya. Nah ini kan kita juga aneh, kok wakil wali kota terus ada inisial AW, orang dekatnya wali kota Bandung Muhammad Farhan ya, dengan oknum dewan. Nah kan tersangka kedua gitu kan. Tapi intinya kami akan meminta keseriusan Kejari. Dan apabila ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan kami aliansi dan teman-teman akan datang terus mengawasi Jakarta ya, datang ke Jakarta, ke APH yang lebih tinggi, meminta untuk ada pengawasan proses hukum di Bandung. Ya, siap aliansi anti korupsi Kota Bandung sendiri gimana Pak untuk pengawalan nanti ke depannya Pak, masalah ini yang sidang nanti berlanjut? Saya waktu ada bukan bisa sambut, waktu ditetapkannya tersangka tanggal 10 itu oleh mantan Kejari Kota Bandung Pak Irfan tuh meminta teman-teman aktivis anti korupsi untuk mengawal dan menyampaikan bahwa Pak Kejari yang baru ini itu orang yang loyal ya, idealis, dan dia cukup kredibel. Itu kata Pak Irfan. Pak Irfan meminta aktivis teman-teman di Bandung untuk mengawal beliau gitu kan. Nah saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Irfan terhadap penilaian Pak Irfan terhadap Pak Kejari yang baru mudah-mudahan terwujud, tidak masuk angin begitu. Masalah proses-proses itu. Oh iya, harus dilanjutkan. Kita akan tetap minta pengawasan kepada Kejaksaan Agung untuk mengawasi proses hukum di Bandung. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan membacakan surat terbuka juga seperti beberapa waktu lalu di Monas, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada Kejagung untuk mengawasi proses hukum di Bandung. Kata Wakabwa untuk mengawal terus proses pengadilan ke depannya dalam hal ini. Mudah-mudahan tadi ada tersangka yang lain lagi ya Pak ya. Pak ya, yang penting itu adalah karena ada jual beli proyek di lingkungan OPD ya, dengan dugaan jual beli jabatan. Saya belum pernah mendengar dan melihat keberanian APH yaitu Kejari Kota Bandung untuk memanggil dan meriksa Wali Kota Bandung. Itu harus pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan, jangan senyum-senyum saja. Saya akan meminta kepada Kejari disegerakan dipanggil dan diperiksa Wali Kota Bandung atas proses hukum sebelumnya terkait OPD dan ditersangkanya
tersangkakannya wakil wali kota Bandung dan ditersangkakannya oknum dewan. Ini nggak mungkin menurut saya tidak ada kaitannya dengan wali kota Bandung. Kita lihat dulu keseriusan Kejari Bandung dengan keberaniannya memanggil wali kota Bandung dan sekaligus memeriksa atas proses hukum sebelumnya. Terima kasih, kami juga percayalah terhadap APH khususnya Kejari Kota Bandung pasti bisa menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.